Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani Novita dari kelas A3 Pagi Manajemen, NIM 1810416708, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM, mata kuliah perilaku konsumen. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari artikel yang pertama, yaitu judul artikelnya yaitu Impact of Social Media on Buying Behavior of Consumer with Special Reference. Penulisnya yaitu adalah John Fotis. Kemudian isi dari artikel tersebut membahas tentang efek dari penggunaan sosial media terhadap sikap perilaku konsumen. Kemudian soal yang pertama yaitu, do you use social media? Yes, I do. Question number 2. You use social media for get the information, get friend, communication with other, and share my daily life activities. Question number 3. Type of social media you use. I use Instagram, WhatsApp, Twitter, and Telegram. Kemudian, do you pay attention to advertisement on social media website? Yes, sometimes. Next question. Do you trust social media? Yes, I trust, but I choose to trust from original account. Next question. Social media influence your buying decisions. Like skincare, example baby pink, and then clothes, example hoodie and t-shirt, pen. Kemudian, what is your preferred source of information for your buying decision? Information of account for our website, review from customer, and testimony. And next question, do you feel social media helps in your buying decisions? Yes, very help. And next question, according to you, what is the role of social media in promoting product? Every social media user has the right to inspire anything, including the promotions of a product according to applicable regulations. No racist, no pornography elements. Yang 11, motif penelitian ini dipicu oleh minat pribadi tentang bagaimana perilaku konsumen telah berubah di era digital, khususnya dengan media sosial. Jumlah informasi yang tersedia bagi kami meningkat setiap hari. Akibatnya, sangat terpapar dan mencapai berbagai aspek informasi melalui media sosial yang tersedia bagi internet. Akses dan transparansi yang ditawarkan media sosial telah menyebabkan perubahan dalam cara konsumen memposisikan diri mereka di pasar saat ini, di mana tidak dapat dihindari dan perlu bagi perusahaan untuk melengkapi dengan pola pikir pemasaran yang baru. Inti dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa, kapan, dan bagaimana media sosial berdampak pada proses pengambilan keputusan konsumen, baik dalam teori maupun praktik. Ada banyak sekali laporan yang berkaitan dengan pemasaran media sosial yang terutama ditunjukkan untuk membantu bisnis mendapatkan keuntungan dari tren pemasaran ini. Seringkali bisnis berasumsi bahwa mereka berada di jalur yang benar di era pemasaran baru. Misalnya melibatkan pelanggan dengan membuat halaman Facebook. Pada kenyataannya, pelanggan mungkin tidak memiliki gambaran yang sama seperti yang dimiliki pebisnis. Media sosial dianggap sebagai alat yang ampuh untuk mendapatkan informasi yang relevan. Sedangkan media massa menciptakan kesadaran akan diskon atau promosi tertentu. Secara teori, keterpaparan informasi melalui media massa dianggap sebagai proses pasif karena individu diekspos dan menerima informasi secara tidak sadar. Namun, ketika konsumen mencari informasi secara inisiatif, itu dianggap sebagai proses yang aktif. Dalam temuan penelitian, konsumen berperan aktif dalam proses perolehan informasi.
karena aksesibilitas dan ketersediaan informasi di platform media sosial. Akses dan transparansi informasi yang ditawarkan media sosial kepada konsumen telah ditunjukkan di seluruh penelitian. Konsumen dapat mengakses informasi yang relevan, tidak hanya dalam jangkauan yang luas, tapi juga dalam kecepatan yang lebih tepat. Sebaliknya, konten tidak terkontrol atau terpantau sehingga berpeluang mendapatkan informasi palsu dan non-faktual yang menjadi perhatian konsumen. Banyak individu telah memperhatikan dan setuju bahwa dengan media sosial mereka dapat menyuarakan pendapat mereka dan berkomunikasi dengan konsumen lain dan dengan perusahaan secara lebih efektif. Namun sekali lagi, banyak dari mereka yang merasa tidak terdorong untuk menyuarakan tanggapan mereka dan menyampaikan komentar mereka kepada teman-teman atau anggota keluarga melalui media sosial. Dalam perspektif pemasaran, jebakan ini dapat menjadi penghambatan dalam kaitan dengan pemasaran melalui media sosial. Dengan demikian, pemasaran harus mengidentifikasi alasan dari perasaan negatif tertentu di antara konsumen dan mendorong konsumen untuk berpartisipasi dalam percakapan. Media sosial telah mengubah model komunikasi yang dulu ada di media massa. Alih-alih membuat perusahaan yang menyampaikan pesan kepada publik setiap saat, media sosial telah mengembangkan komunikasi web antara pelanggan dan pemimpin opini yang berputar di sekitar merek. Akibatnya, arus komunikasi baru ini telah membangun interaktivitas dan komunitas di antara semua pengguna yang pengaruhnya telah merambah dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan. Pengaruh ini tercermin dari pendapat yang dikumpulkan dari temuan penelitian ini. Terlihat bahwa konsumen di Mumbai secara aktif memanfaatkan platform media sosial sebagai alat dan memvalidasi keputusan pembelian. Namun, konsumen dianggap tidak aktif dalam menyebarkan informasi dari mulut ke mulut kepada orang lain dengan platform media sosial yang tersedia. Konsistensi dalam pengumpulan data dan teori waktu yang dihormati terkait dengan perilaku konsumen dan kerangka komputer mengenai pemasaran media sosial menunjukkan bahwa esensi perilaku konsumen masih tetap sama. Bahkan setelah munculnya media sosial di mana individu harus pergi melalui semua tahapan sebelum pembelian, alih-alih langsung keputusan pembelian setelah pikiran pembelian dipicu, peneliti mendatang mengingat keterbatasan waktu dan ruang lingkup penelitian ini. Banyak teori yang berkaitan dengan subjek yang dibahas, namun dalam perspektif yang agak umum sehingga dapat memberikan gambaran yang besar bagi pembaca. Kemudian jawaban dari artikel 2, sejarah dan perkembangan perilaku konsumen. Awal mula perkembangan perilaku konsumen bersumber dari berkembangnya konsep pemasaran. Menurut Schiffman dan Canuck pada tahun 50-an, sejumlah pasar mulai menyadari bahwa mereka dapat menjual lebih banyak barang dengan mudah jika mereka memproduksi barang yang sudah mereka kenali. Kemudian strategi pemasaran mulai berkembang dengan melalui riset terlebih dahulu bahwa produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan konsumen. Filsafat pemasaran yang berorientasi pada konsumen dikenal sebagai konsep pemasaran. Kemudian tersebarlah konsep pemasaran oleh kalangan pebisnis Amerika yang memberikan dorongan ke studi perilaku konsumen. Berdasarkan pendapat Robert Battle dalam Gate, Gardner, dan Garrett Nugroho Setiadi, perilaku konsumen bermula sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada tahun 1900 sampai 1910, masa penemuan teori ilmu perilaku konsumen. Pada periode selanjutnya, 1910 sampai 1920, penyusunan berbagai konsumen perilaku konsumen dari berbagai pakar. Kemudian pada periode selanjutnya itu 1920 sampai 1930, semua konsepnya dari berbagai pendapat disatukan dan ditarik benang merahnya. Pada periode selanjutnya 1930 sampai 1940, konsep yang sudah disatukan mengalami perkembangan. Kemudian pada periode selanjutnya 1940 sampai 1950, konsep perilaku konsumen diuji kebenarannya. Pada periode selanjutnya yaitu 1950 sampai 1960, dari hasil pengujian ilmu perilaku konsumen dikembangkan lagi. Kemudian menurut Nugroho Setiadi, banyak konsep pemasaran dan semuanya bertitik pada dua
aksioma. Aksioma yang pertama membahas bahwa pemasaran merupakan satu aktivitas ekonomi yang mengalami perkembangan pada pertukaran nilai. Kemudian, sedangkan aksioma kedua membahas segala sesuatu yang dilakukan melalui aktivitas dan program pemasaran adalah pemasar. Perubahan aksioma tersebut menyebabkan munculnya beberapa aliran pemasaran dan sepakat bahwa konsep pemasaran adalah pertukaran atau exchange. Kemudian alasan terjadinya pertukaran aliran adalah untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Huston dan Geisenheimer pada tahun 1967, Bagossi pada tahun 1975, konsep pertukaran sebagai pertukaran merupakan konsep yang sudah lama disetujui oleh para pakar pemasar. Intinya dari proses pemasaran adalah adanya pertukaran dari satu pihak dengan pihak lain, baik pertukaran yang sifatnya terbatas, terjadi dua pihak saja yaitu pembeli dan penjual, maupun pertukaran yang bersifat luas dan kompleks, melibatkan lebih dari dua pihak seperti adanya media atau iklan. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.